Halo semuanya, kita ketemu kembali dalam materi pelajaran fisika untuk kelas 10 MIA. Pada video kali ini kita akan belajar dengan bab baru, yakni mengenai gerak melingkar. Berbicara masalah gerak melingkar, dari pengertian sebenarnya sudah bisa kita pahami bahwa gerak melingkar itu adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contoh gerak yang melingkar itu baling-baling kipas angin, lalu bor listrik, putaran jarum jam, gerinda, tentu banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita sebutkan untuk gerak melingkar ini. Baik, untuk belajar materi gerak melingkar ini ada bagian pertama nanti yang harus kita pahami. Kita kenal dulu bagian-bagian atau besaran-besaran dalam gerak melingkar. Istilah yang pertama dikenal dengan nama posisi sudut yang dinotasikan dengan lambang theta ya. Notasinya itu lambangnya itu theta. Ya, ini dia. Untuk posisi sudut sendiri memiliki satuan radian. Jadi satuan dari posisi sudut itu adalah radian. Pada materi bab sebelumnya kan sudah kita pelajari ini. Lalu yang berikut, besar dari posisi sudut itu adalah, untuk mencarinya adalah X per R. Kalau untuk satu putaran namanya sudut, ini gerak melingkar ya. Untuk menentukan misalkan dari sudut, dari bergerak dari kemari, berarti kalau diputuskan ini kan jadi seperti ini kan sama dengan X per R ya. R itu apa? Jari-jari atau radius. Maka dari sana X nya itu sama dengan apa? Kalau misalkan ini lingkaran, kita putuskan ini kan sama dengan keliling daripada lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu sama dengan 2πr. Itu makanya dibuat di sini X sama dengan 2πr ya. Untuk satu putaran. Maka X sama dengan 2πr per R. Tinggallah theta sama dengan 2π. Berarti satu putaran itu sama dengan 2π radian. Nah, di matematika juga sudah pernah kita dengar itu ya. Satu putaran itu setara dengan 2π radian. Ya. Satu putaran itu setara dengan 2π radian atau setara dengan 360 derajat. Nah, satu putaran ini sama dengan 360 derajat. Ya. Kalau dari sini satu putaran sampai ini namanya satu putaran. Iya, dari sini kemari satu putaran A, B, C, D, A, itu satu putaran itu sama dengan 360 derajat, sama dengan 2π radian. Oke, untuk bentuk lain misalkan satu radian itu berarti kalau 2π radian sama dengan 360, berarti 1π radian itu sama dengan 360 per 2. Oke, 360 per 2 dikali 3,14 pi itu kan 3,14, dapatlah 57,3. Berarti satu radian sama dengan 57,3 derajat. Tadi kan satu putaran itu sama dengan 2π radian. Berarti dari sana satu putaran per 2π berarti 360 per 2π. Berarti satu radian itu sama dengan 180 per pi. Sebenarnya sama hasilnya dengan ini. Jadi 180 dibagi dengan 3,14 itu kan 57,3 derajat. Satu putaran artinya kalau kita mulai dari A, B, C, D, A, itulah satu putaran. Kalau setengah putaran A, B, C, nah, itu setengah putaran. Kalau seperempat AB. Kalau 3/4 A, B, C, D, itu 1/3. Kalau dia misalkan dua putaran A, B, C, D, A, B, C, D, A, itulah dua putaran. Saya rasa bisa ya, satu putaran itu dari titik awal kembali ke titik berikutnya, kembali ke titik awalnya ya. Itulah satu putaran. Baik, dalam permasalahan fisika nanti yang perlu kita pahami bahwa ketika kita belajar mengenai posisi, kita harus satu konsep atau satu pemahaman bahwa satuan daripada sudut itu adalah satuan radian. Tapi nanti diantar dalam derajat. Contoh misalkan seperti ini. 90 derajat itu berapa radian? Lalu berapa putaran? Cara mengkonversinya untuk dari derajat ke radian, 90 dikalikan 2π karena 2π per satu putaran per 360. Dapatlah pi per 2. Berarti 90 derajat itu sama dengan pi per 2.
ya. Kalau dibangun pola pikirnya tadi kan 360 ya, 360 derajat itu setara dengan 2pi. Berarti kalau pi itu sama dengan 180 derajat, berarti pi per 2 itu sama dengan bagi 2 lagi nih, berapa? 90 derajat itunya konsepnya ya. Lalu kalau ditanya ke perputaran, berapa putaran ke 90 derajat? Kalau dilihat misalkan lingkaran ya, ini, nah inilah 90, berapa putaran ini? 1/4. Cara menentukannya dari rumus 90 per 360, berarti 1/4 putaran. Ini juga misalkan 1/4 pi atau pi per 4 radian itu berapa derajat dan berapa putaran? Caranya pi per 4 dikali 360 per 2 pi, dapatlah 45 derajat. Berarti pi per 4 itu sama dengan 45 derajat. Bahwa pi per 4 itu 45 derajat berapa putaran? Nah, 45 itu kan ini. Kalau ini tadi nilainya 1/4, berarti ini 1/8 atau pi per 8. Caranya seperti ini ya, tinggal mengubah aja. Lalu yang berikut misalkan 5/6 putaran, berapa derajat dan berapa radian? Berarti 5/6 dikali 1 putaran kan 360, berarti 300 derajat 5 pi per 6. Lalu 5/6 putaran itu berapa pi radian? Kalau 1 putaran dikali dengan 2 pi, berarti 5/6 kali 2 pi sama dengan 5/3. Dari mana dapat 5/3? Ini kan 5 dikali 2 kan 10, 10/6. Sederhanakan, sama-sama bagi 2 menjadi 5/3. Oke, bisa deh ya. Lalu kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Berbicara mengenai periode. Periode itu nanti lambangnya T besar. Jadi periode itu T nabalga. Sedangkan frekuensi itu F kecil. Apa bedanya? Oke, periode itu katanya waktu untuk satu putaran. Jadi sebenarnya periode itu waktu dari A kembali ke A. Kalau misalnya tidak kembali, misalkan tidak satu putaran, dia itu T kecil. Contoh, kalau dari A ke C itu T kecil. A, B, C, D itu juga T kecil. Kenapa? Karena tidak satu putaran. Tapi kalau dari A, B, C, D, A, waktunya 10 sekon itu udah periode. Saya ulangi, waktu atau periode itu adalah untuk satu putaran. Kalau lebih atau kurang satu putaran, kita tidak namakan dia dengan T besar, tapi T kecil. Contoh, dari sini kemari tadi kan T kecil, dari sini kemari T kecil, dari sini kemari T kecil, dari sini sampai kemari T besar. Tapi kalau sudah 2 kali dia berputar seperti ini, itu walaupun dia kembali ke titik asalnya, karena 2 kali, maka nanti T-nya T kecil. Jadi T besar ini hanya untuk N sama dengan 1. Saya ulangi, T besar itu sama N sama dengan 1. Kalau kurang atau lebih dari 1, kita pakai dia T kecil. Satu putaran ya. Contoh misalkan seperti ini. Waktu dari A, B, C, D, satu putaran kah dia? Tidak. Berarti T kecil. 9 sekon. Berapa putaran ini? Ini jumlahnya 3/4 putaran. Berarti kalau ditanya sama kita berapa periode? Periode sama dengan T kecil per N ya. Periode sama dengan T kecil waktu per N, jumlah putaran. Berarti T kecil 9, N-nya 3/4. Oke, 3-nya coret atau dibuat 9/1 dikali 4/3. 9 kali 4 itu 36. 36 bagi 3, 12 sekon. Itu dia ya. Jadi intinya di sana kalau T besar itu untuk satu putaran. Baik, besaran yang berikutnya namanya frekuensi. Jadi frekuensi itu banyaknya putaran setiap satuan waktu. Kalau banyak berarti N. Waktu T. Berarti F itu sama dengan N per T. Bahwa nanti hubungan antara periode dan frekuensi itu ada bahwa T itu sama dengan frekuensi atau F sama dengan T. Sebenarnya tadi kita kan punya rumus apa tadi? T sama dengan T kecil per N. Jika F sama dengan seperti, substitusilah, TF sama dengan 1 per T kecil per N. Ini kan sama dengan N per T. Itulah rumus ini. Itulah hubungannya. Bahwa periode sama dengan frekuensi. F itu adalah frekuensi.
Baik, kita lihat contohnya. Misalkan ada pergerakan dari PQRS, PQRSP QR berarti 1,5, 1,5 putaran kan? Karena 1,5 putaran berarti kita pakai bukan periode, bukan T besar, tapi T kecil 24 sekon. Sudah ditanya periode dan frekuensinya, tinggal masukkan ke rumus saja. T kecilnya tadi berapa? 24 dibagi 1,5 itu kan 3/2, 24 per 3/2 itu kan 24 bagi 3 8, 8 kali 2 16, kan bisa dibuat seperti itu. Jadi seperti ini dia, 24/1 dikali 2/3, coret dapat 8 dikali 2 itu kan sama dengan 16. Oke, baik, kita misalkan mau cari frekuensinya N per T, ini N per T, berarti N nya tadi 3/2, 3/2 per 24, 3/2 kali 24, coret 8 kali 2 berarti 1/16, atau dengan di sini tadi pun boleh. Tadi kan frekuensi sama dengan seperti, langsung 1/T nya berapa? 16. Oke, 1/16 Hz lah. Yang manapun kau gunakan, pakai N per T atau seperti itu pun boleh untuk mencari frekuensi. Lalu besaran yang berikut ada yang dikenal nanti dengan nama kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini dibaca omega, ya, dibaca omega. Sebenarnya lambangnya itu tidak persis seperti huruf W seperti ini. Nah, inilah omega, dimana dapatlah hasil bagi antara posisi sudut theta tadi dibagi dengan waktu. Tadi kan kalau posisi sudut bersatuan radian, waktu sekon, berarti satuannya adalah radian per sekon. Tetanya radian dan waktunya adalah sekon. Baik, bahwa nanti dia juga punya hubungan nanti dengan periode dan frekuensi. Bahwa besar daripada kecepatan sudut itu bisa dicari dengan, jadi omega itu bisa dicari dari 2pi/T. Tadi kan T itu sama dengan 1/F, berarti omega sama dengan 2pi/T kan 1/F, F nya naik jadi 2pi/F, itulah ini. Jadi omega sama dengan 2pi/T sama dengan 2pi/F. Baik, sebagai contoh, nah di sini yang perlu kita dalami nanti ya. Sebuah bor listrik berputar dengan kecepatan sudut 600 rpm, itu rpm. Jadi istilah rpm ini singkatan dari rotasi per menit. Ya, rpm itu adalah singkatan dari rotasi per menit. Lalu yang berikut ditanya berapa kecepatan sudut dalam radian per sekon. Ya, bahwa satuan kecepatan sudut harus dalam satuan radian per sekon. Kalau dalam rpm dia harus kita ubah dulu, harus kita konversi dulu ke dalam satuan radian per sekon. Baik, frekuensi dan periode yang ditanya, lalu posisi sudut atau theta setelah 0,25 sekon. Oke, omeganya 600 rpm, maka ditanya omega dalam radian per sekon, periode tadi dan frekuensi F dan T, lalu theta itu posisi sudut dan untuk T sama dengan 0,25 sekon. Maka cara mengubah daripada rpm ke radian per sekon, mari kita lihat caranya. Tadi kan ada 600 rpm, itu kan rotasi, berarti 600 satu rotasi atau satu putaran, berarti satu putaran itu kan 2pi radian per menit. M itu menit, 1 menit berapa sekon? 60 sekon. Kan ini kan satuan radian per sekon sudah aja. Coretlah ini. Sudah dapatlah di sini 10 kali 2 berarti 20 pi radian per sekon. Itulah yang bagian A. Yang bagian B, tadi kan rumusnya omega sama dengan 2pf. Omeganya kan ada apa kita? 20 pi ini. 2pf. Coretlah ini. Ini dapat 10. F sama dengan 10 Hz. Periodenya 1/F, 1/10 sekon. Oke, kalau ditanyakan theta, omega kan tadi theta per T, theta sama dengan omega dikali T. Omeganya berapa? 20 pi dikalikan T 0,25 sekon, berarti kan 0,25 itu kan 1/4 nya itu
berarti 20 dikali 20 pi. Oke, dapatlah 5 pi lagi kan. Jadi 20 dibagi 5, 20 dibagi 4 kan 5. Ini kan pi nya masih ada radian. Baik, itu dia keterangannya untuk bagian C. Lalu bagian berikut, nanti kecepatan sudut itu atau omega itu punya hubungan dengan kecepatan linear, sama-sama kecepatan mereka. Kalau kecepatan sudut omega tadi itu ada di gerak melingkar. Kalau V itu ada di gerak lurus, ada hubungannya. Nilai V itu sama dengan R dikali omega. Maka jika V sama dengan R kali omega, omega kan tadi kan 2πf, bisa diganti R dikali 2πf. Omega juga bisa diganti menjadi 2pi per T tadi persamaan sebelumnya. Maka V sama dengan 2pi R dikali 2pi per T. Boleh juga seperti itu. Oke, kita lanjut. Misalkan ada sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut 50 pi omeganya ya. Jika jari-jari roda adalah 1 meter, ditanya V nya R kali omega. Ini kan sudah radian per sekon, nggak usah kita ganti-ganti lagi. Tapi kalau masih radian dalam satuan RPM dia, rotasi per menit ini harus kita ubah ya. Caranya tadi mengalihkan dengan 2pi per 60. Tapi karena sudah radian per sekon nggak usah diubah lagi, karena itulah satuannya yang pas. Berarti 50 dikali 1 50 pi. 50 pi kali 1 meter per sekon, satuan kecepatan kan meter per sekon, begitu kan? Baik, lalu yang terakhir nanti kita akan lihat bagaimana kita melihat percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Percepatan sentripetal atau AS dapat dari V kuadrat per R. Tadi V itu kan R dikali omega, ya kan? Oke, maka ini bisa dibuat dalam bentuk lain menjadi seperti ini. Ini. Jadi AS sama dengan V kuadrat per R. Maka V sama dengan R dikali omega. Maka AS sama dengan R kuadrat omega kuadrat V kuadrat ya per R. R berarti R omega kuadrat. Itulah nilai daripada AS. Jadi AS bisa dicari dengan dua rumus, boleh V kuadrat per R ataupun R omega kuadrat, yang mana pun digunakan tergantung soal yang dikasih tahu ya. Baik, lalu gaya. Pada pembelajaran sebelumnya waktu kita pengantar kemarin, F itu sama dengan M dikali A. Maka F itu sama dengan M dikali AS. AS tadi kan ada dua rumusnya, V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali R yang ini tadi. Ya, tinggal kalikan aja, ganti aja. Yang pertama M dikali V kuadrat per R untuk ini. M dikali apa tadi? R dikali omega kuadrat. Ini dia. Baik, kita lihat contohnya. Sebuah gerinda berputar dengan 1200 rpm. Jika jari-jari gerinda 10 cm dan masanya 500 gram, maka A. Periode dan frekuensinya berapa? Kecepatan sudut selama 2 sekon berapa? Kecepatan linearnya berapa? Percepatan sentripetalnya berapa? Gaya sentripetal. Dari soal ini yang diketahui ya, nah kita lihat satu-satu. Yang pertama ada omega 1200 rpm. Ya, harus kita ubah ke dalam satuan radian per sekon dikali 2pi per 60. Oke, 1200 bagi 60 dapat 20 dikali 2 dapatlah 40 pi radian, 2 pi ya, 40 radian per sekon. R nya tadi 10 cm, dirubah ke meter ya, dirubah ke meter. 10 kali 10 pangkat minus, ini dapatnya tahu ya, 10 kali 10 pangkat minus 2, jadi 10 pangkat minus 1 meter. Ini dari gram ke kilogram, 500 dikali 10 pangkat minus 3, berarti 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 1 kilogram. Baik, yang ditanya T besar dan frekuensi theta dan T untuk T sama dengan 2 sekon. Berulang lagi seperti pertanyaan sebelumnya sebenarnya nih. V sama dengan berapa? AS dan FS, gaya sentripetal dan percepatan sentripetal.
Baik, yang pertama omeganya berapa? 40 pi dari sini tadi ya. Berarti omega itu kan rumusnya 2 pi per T. 2 pi per T sama dengan 40 pi. Berarti coret dapatlah 20. Seperti sama dengan 20. Hati-hati memindahkan seperti ini. Kadang-kadang kita silap. Ini kan seperti sama dengan 20. Bukan T sama dengan 20. Tukar ini kemari. Berarti 1 per 20 sama dengan T. Kali silangnya. Berarti T sama dengan 1/20 sekon. Pak, sudah dapat periodenya. Dari mana? Bisa kita cari frekuensinya. Berarti 1 per 20 Hz. Boleh pakai rumus ini tadi ya. Omega 2 pi F. Omeganya kan 40 pi. Ini 40 pi sama dengan 2 pi F. Ini kan rumus omega tadi. Pada materi tadi kan dijelaskan. Berarti coret-coret. Berarti tinggal 20 Hz. Sama seperti tadi juga. Omega sama dengan theta per T. Berarti theta sama dengan omega dikali T. 40 pi dikali 2 sama dengan 80 pi radian. Oke, next. P sama dengan R kali omega. R nya berapa? Ada kita ubah. R nya tadi adalah, ya, R nya 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1. Omega nya berapa? 40 pi. Oke, nolnya dengan ini habis, tinggal 4 pi meter per sekon. AS yang ditanya, percepatan sentripetal V kuadrat per R. Berapa V nya? Ini kalau dikuadratkan 4 pi kan 16 pi kuadrat kan gitu. Dibagi dengan 10 pangkat minus 1, naik jadi positif, penyebut menjadi pembilang, kali 10. Berarti 160 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Satuan percepatan kan meter per sekon kuadrat, begitu kan? Lalu F sama dengan Fs ini ya, M dikali AS. 5 kali 10 pangkat minus 1 dikali 160 pi kuadrat dari sini. Ini kan masanya tadi kita ubah tadi ini. Oke, 5 dikali, ini nolnya habis kemarin, tinggal 16 kali 5. 16 kali 5 kan 80. Berarti 80 pi kuadrat dalam satuan Newton, karena satuannya gaya. Baik, itu saja pembelajaran kita untuk video kali ini. Kita akan ketemu lanjutan materi video ini pada video berikutnya nanti. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat. Sampai jumpa. Tetap semangat belajar.